Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan yaitu adalah para habaib dan syaraif dan ulama dan juga tetuha kampung, para pejabat dan juga aparat, dan terutama pimpinan majelis kita yaitu adalah Haji Tabrani dan juga Habib di samping kita, dan juga guru ulun Habib Farid Segaf, Habib Farid Segaf. Dia takat dah Pak. Mbah itu dengan guru kita yaitu adalah Kak Jainal yang sama-sama sudah kondang. Santai aja kita ulang benek kerja finan berceramah bi Muhammad jarang. Ya kalau sakit juga nah tapi kalau bi Muhammad enggak. Masya Allah. Jadi majlis itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan diberikan rahmat dan juga barakat kepada umur dan kepada rizki kita dan anak-anak bini kita dan juga orang-orang kampung kita, dan mudah-mudahan majlis seperti ini menjadi sumber ilmu bagi orang-orang kampung kita dan terutama kampung Pemangkih dan Banjarmasin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkuluna illa 'ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis-majlis ilmu dan juga di majlis-majlis salawat dan juga majlis-majlis dzikir yang mana fadailnya sudah kita sering dengar. Fadail daripada majlis ilmu itu sudah sering kita dengar dan sangat banyak, tetapi sangat sedikit orang yang membahas tentang maqasid majlis ta'lim. Jadi ulun hari ini hendak membahas, mungkin biar mempersingkat waktu, adalah maqasid daripada majlis ta'lim. Jadi orang itu harus tahu tujuan fadail. Misalkan habaib fadailnya nang ini, tapi apa maqasidnya? Sumbahyang fadailnya seperti ini, tapi apa maksudnya? Kita hidup ini untuk apa? Maksud dan fadilahnya. Jadi kita harus tahu maksud daripada tujuan kita ini, baik tujuan kita hidup, tujuan berbini, tujuan sekolah, tujuan majlis taklim dan lain-lainnya. Jadi kita harus mengetahui daripada tujuan-tujuan itu. Kita tahu misalkan seakan-akan di Banjar itu ada fadailnya nih, artinya bagus panar, ada jembatan Barito, ada apa lagi, ada kebun binatang, ada ini, ada itu ngarannya fadail daripada Banjarmasin. Tetapi apa maksud dan tujuan kita ketika di Banjarmasin? Seperti itu juga majlis-majlis taklim seperti ini harus kita ketahui maksudnya. Apa saja kira-kira maksudnya itu? Yang inilah ulun bawa kitab hari ini, itu adalah Maqasidut Ta'lim atau Maqasidu Halaqatit Ta'lim, yang ini dikarang oleh Sayyidil Habib Umar. Jadi ini kitab jarang diajarkan seperti di Indonesia. Mungkin kita sering mendengar kalau di Indonesia adalah Ta'limul Muta'allim, dan kitab yang lain-lainnya. Jadi ini kitab Maqasidu Halaqatit Ta'lim ini biasanya santri-santri yang masih awal-awal, kalau di zaman ulun dahulu banglahnya, di setiap zaman ada perubahan-perubahan biasanya. Ada pelajaran khusus yang mengajarkan kitab seperti ini, yaitu adalah Maqasidu Halaqatit Ta'lim, yaitu adalah maksud daripada kita berkumpul-kumpul seperti ini. Jadi ada 4 kesimpulan
bisa dikatakan maqasidut ta'lim pun ada rukunnya. Yang pertama kata Al Habib Umar di dalam kitab ini, mungkin sebahagian bisa ulun baca kena, yaitulah gharsu azamatiddin fi qulubil muta'allimin atau fi qulubil hadirin, yaitu adalah gharsu azamatiddin. Jadi di sini setiap ibarat daripada kalimah Habib Umar ini bisa disyarahkan panjang lebar. Tergantung berapa hendaknya kita durasinya. Itu yang pertama, yaitulah gharsu azamatiddin fi qulubil muta'allimin, yaitu adalah menanamkan kebesaran agama. Di mana kita tanam, yaitu adalah di hati-hati orang yang hadirin seperti ini atau orang yang belajar. Jadi di sini Habib Umar mentakbirkan dengan gharsu, bukan ma'rifatu azamatiddin aja, bukan kita cuman mengenal kehebatan agama aja, tetapi menanamkan itu di dalam hati kita, menanamkan azamatiddin, yang mana di sini kata Habib Umar pulang azamah, artinya kebesaran ini yang kita tanamkan, bukan agama. Orang wah ini banyak tahu agama, tapi sebagai diperdebatkan, tapi diselewengkan dan lain-lainnya. Tetapi yang kita perlukan itu adalah kebesaran agama, sehingga kebesaran-kebesaran itu apabila sudah masuk ke hati kita, maka dengan sendirinya agama itu akan masuk. Bedakah kadakah kebesaran agama lawan agama? Ada perbedaan sedikit dan juga ada kesamaan. Dalam artian kayak ini, kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak dari kita yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak sudah yang kita hafal daripada agama-agama, baik dari kitabut thaharah dan lain-lainnya, atau sifat 20 atau yang lain-lainnya, tetapi berapa banyak yang mengagungkan agama itu. Jadi Jersidin, fungsi daripada ini adalah menanamkan. Yang kedua yang ditanam itu adalah biji yang bernama mengagungkan agama. Terus kemana kita menanamkan? Yaitu adalah kita menanamkannya di hati kita, bukan di zahir kita atau di pakaian kita. Banyak ini orang yang agama itu cuman di awaknya, beimamah nang kayak ini, bebaju koko, betapih dan lain-lainnya, cuman masih sampai awaknya. Tetapi siapa yang memasukkan itu ke dalam hatinya, itu cuman segelintir orang. Maka dari itu thalabatul ilm itu harus penting itu. Dan sebagai mudarris pun atau syekh pun harus mengingatkan itu ketika belajar itu, yang mana sering-sering kita mengatakan kepada santri-santri kita untuk apa? Untuk menanamkan daripada keagungan agama itu kepada hati kita, yang mana agama itu syamil. Tetapi agama yang dimaksud di sini adalah agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah agama Islam. Dan termasuk daripada agama ini yaitu adalah kita menta'zim Allah Subhanahu wa taala, menta'zim atau mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menta'zimkan ulama-ulama, menta'zimkan para habaib, menta'zimkan dari apa jar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha kah? Fa innaha ya Allah, fa innaha min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang mengagungkan daripada apa ngaran sya'air itu, kalau bahasa kita tuh modelnya kan tanda-tanda, ibaratnya modelnya kan kayak bendera-bendera peribahasanya, atau bisa dikatakan daripada simbol-simbol. Jadi barang siapa yang membesarkan daripada simbol-simbolnya itu, fa innaha min taqwal qulub, daripada apa? Itulah yang apa? Yang ketakwaan yang sejati. Kalau kita biasa-biasa kan ini, yaitu adalah ketakwaan yang ada di hati kita. Jadi hendaknya kita
sebagai thalabul ilm menancapkan daripada itu di dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu, terutama yang 4 ini. Menancapkan niat kita, maksud tujuan kita di dalam menuntut ilmu ini bukan hanya ahli nahwu ataupun ahli sharaf ataupun ahli fiqih ataupun ahli-ahli kitab yang lain, tetapi salah satu tujuan yang paling besar itu adalah bagaimana ketika kita keluar daripada pondok pesantren kita, baik itu di Ibnul Amin atau yang lain-lainnya, sehingga terpancar daripada kita ta'zimuddin. Oh, artinya orang melihat bahwasanya si fulan ini ulama yang hakiki, yang mana dia itu adalah orang-orang yang membesarkan daripada agama-agama. Kalau tidak belajar kitab-kitab seperti ini, nanti bisa menjadi ada ngarannya wah ini oknum. Oknum itu banyak, bahkan ulama pun ada oknumnya. Jangan salah. Jadi ulama pun ada oknumnya, habaib ada oknumnya, pejabat ada oknumnya. Jadi jangan kita sampai menjadi oknum ulama. Bahaya itu, karena itu orang-orang oknum ulama itu itulah yang ditakbirkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulama su, yang mana mereka itu akan dihisab pertama sebelum orang-orang kafir. Jadi ada 3 golongan yang dihisab pertama di akhirat nanti sebelum bubuhan orang kafir, sebelum bubuhannya nang pokoknya nang grandong-grandong itu. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ulama as-su ini. Yang kedua adalah apa? Yang bersedekah tetapi niatnya hanya untuk dikatakan bahwasanya inya pemurah dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang berperang atau dijihad atau berjihad kepada agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan niat dilihatkan bahwasanya itu orang jakau. Itu adalah orang yang pertama masuk neraka. Itu adalah apa? Ulama oknum. Jadi bahaya, jangan sampai kita ketika sekolah menginginkan menjadi ulama-ulama yang mencari duit ataupun mencari ketenaran dan lain-lainnya. Tetapi yang kita inginkan ketika kita menjadi ulama yaitu adalah yang membawa daripada ta'zimuddin, yang mana itu kelihatan terpancar di badan kita, yang mana itu berasal daripada hati kita. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, daripada rukun kita belajar agama atau seperti ini, yaitu hendaknya kita adalah memasukkan maklumat atau pelajaran itu di hati kita, di otak kita lah, fi adhanihim hanyar wa tafqihuhum fiddin. Jadi itu adalah yang kedua, yang fungsi daripada kita menuntut ilmu itu adalah kita mengeruk sebanyak-banyaknya daripada pelajaran yang kita masukkan ke otak, kemudian itu kita belajar setelah itu bagaimana caranya faham agama. Paham agama ini bisa dikatakan urful am atau urful khas. Kalau urful khas itu adalah belajar atau faham daripada ilmu fikih yang mudawwan sekarang, ulum madzahibil arba'ah, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tetapi bisa dikatakan di sini bisa lebih umum, yang mana di sini kita paham agama, benar-benar paham agama. Bisa apa ajar kita tuh bisa menimbang-nimbang daripada membaca, bisanya ajar kita tuh Allah bisa faham dan membaca sikon. Itu penting itu. Sikon agama. Zaman ini banyak orang kada paham sikon dan menimbang-nimbang agama. Nang penting jar guru fulan, jar guru fulan, jar guru fulan, sehingga ujar-ujar guru ini kena diadu sama-sama lain. Ini ma'adu ini ma'adu ini, nangkai peperangannya jadinya. Jadi perkataan itu seakan-akan menjadi apa? Nangkai pedang, seakan-akan ujar guru ini nangkai ini, ujar guru ini nangkai itu. Contohnya modelnya entah. Artinya malam ini puasa kah kada esok? Ujar guru ini peribahasanya nangkai ini, ujar guru ini nangkai ini. Hari raya kah kada kah? Jadi kita modelnya harus paham sikon. Bahwasanya itu sudah dibahas di zaman dahulu Al-Imam Ibnu Hajar dan Ramli, apakah itu modelnya bir ru'yah atau kada bir
ru'yah. Itu modelnya entah. Yang penting kita adalah paham sikon. Jangan kita terbawa alur suasana sehingga apa? Sehingga menjadikan kita kena ta'assub atau asabiyah, atau kena kita modelnya mengambil akan hati ke guru ini sehingga modelnya entah ke guru yang lain beda. Contohnya kayak ini, apabila kita guru kita bebek garing disambat menyandang akan bala, tapi bila guru orang garing disambat ketulahan, la haula wala quwata illa billah. Apa bedanya itu? Yang membedakan itu adalah ta'assub di dalam dirinya sehingga inya kada paham daripada agama itu. Jadi bilanya gurunya garing disambat menyandang bala, tapi bila guru orang garing disambat ketulahan, wal iyadzu billah. Itu adalah yang kedua, yaitu adalah kitanya hendaknya belajar sungguh-sungguh dan faham daripada sikon kampung. Beda-beda, setiap zaman itu beda-beda sikonnya. Jadi kita harus faham sikonnya. Kadang-kadang kita modelnya dengan cara yang satu, apalagi ma'adu daripada perkataan-perkataan ulama, sehingga maksud daripada tujuannya adalah membuat perpecahan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah maksud dan tujuan daripada halaqatut ta'lim ini, yaitu adalah sibquhum bil akhlaqil karimah. Nenek, yaitu adalah sibik. Sibik itu kalau bahasa kita ini adalah mewantik. Apa kira-kira ada lagi bahasa yang tahanyar lagi pada itu? Apakah jenal kira-kira selain mewantik tuh? Bahasa yang tahanyar lagi. Baju putih diwarnai sekira habang kuning, apa ngaran itu? Mewarnai, kalau bahasa Banjarnya mewantik. Jadi Habib Umar di sini mengibaratkan sibghuhum bil akhlaqil karimah, yaitu adalah menjadikan seakan-akan kita ini mendarah daging akhlak karimah itu. Sebagaimana baju yang asal warna putih tadi itu diwantik jadi biru asli, jadinya seakan-akan warnanya asli biru. Jadi itulah yang dikehendaki daripada majelis-majelis seperti ini, atau pondok-pondok, ataupun majelis-majelis ilmu dan lain-lainnya, biar kita menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah. Kalau bahasa Banjarnya mendarah daging. Mendarah daging. Tahu lah mendarah daging? Kalau kada tahu kan mendarah daging. Kada tahu mendarah daging, kada paham lagi orang kaya habis sudah kata-kata. Kada paham darah daging lah. Asli bawahnya sudah itu tuh. Seakan-akan awaknya bujur, seakan-akan dasar bujur awaknya. Jadi ketika inya melihat orang itu tahu, oh orang ini mempunyai akhlakul karimah. Karena agama kita ini yang mempunyai kelebihan daripada agama-agama lain, salah satunya adalah apa? Akhlakul karimah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Ta'ala sendiri memuji kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini berapa daripada taukid, innaka la, situ lamut taukid pulang, innaka wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi kalau orang di balaghah itu kalau mendengar sudah beberapa taukid, itu artinya orang yang ragu pun atau orang yang kada percaya pun kalau mendengar itu makanya pasti percaya. Karena ini apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu la'ala khuluqin azim. Itu adalah apa? Banyak di sini daripada tafsir ulama, tapi yang nyaman-nyaman aja kita, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai daripada apa? Akhlak budi pekerti yang sangat agung, yang sangat mulia. Bahkan dikatakan, kata sebahagian ulama, makna daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, itu artinya adalah apa? Tidak sempurna daripada solat seseorang apabila inya tidak mempunyai akhlak.
Tidak sempurna puasa seseorang kecuali ia mempunyai akhlak dan adab-adabnya. Tidak sempurna seseorang menuntut ilmu kecuali dengan akhlak dan adabnya. Jadi kita sebagai orang harus memperlihatkan akhlak budi pekerti yang mulia. Bagaimana kita lawan orang tua, bagaimana kita lawan perguruan, bagaimana kita lawan orang-orang yang di sekeliling kita, bagaimana bahkan kita berakhlak. Rasulullah SAW mengajarkan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi ke hewan pun ada akhlaknya. Bahkan Sidin itu berakhlak sampai lawan musuh. Jadi orang itu kalau sudah akhlaknya luar biasa tuh, lawan musuh kan berakhlak. Kalau nya lawan musuh masih kada berakhlak, berarti masih kurang lagi. Dalam artian dulu biar nyambeti aku yang penting aku kada umpatan peribahasanya, dan kiaslah seperti itu masalah-masalah itu. Jadi ini adalah yang ketiga, biar kita kada panjang-panjang karena disamper kita panjang banget kenapa ya bahan ajar usahuran ulang kena. Yang keempat, jadi yang terakhir yang penting faidah kita tuh nanti yang penting faidah. Yang ketiga atau yang keempat yaitu adalah apa? Ujar Al Habib Umar di sini takbir Sidin saya kira nyaman. Yaitu adalah Sidin ta'liqu qulubihim bid-da'wah ilallah wa hamlihim ad-dina war risalah al-muhammadiyah. Ini adalah yang terakhir, yaitu adalah bagaimana kita menghubungkan atas hati mereka thalabatul ilm ini untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ilallah, bukan dakwah ilan nafas atau dakwah ilal hawa atau dakwah ila syekhi atau dakwah ila tariqati atau dakwah ila ini atau dakwah ila ini atau dakwah ke pondokku atau dan lain-lain. Tetapi yang di situ adalah dakwah ilallah. Jadi kita menyerukan orang itu kepada Allah, menyerukan orang kepada Rasulullah, bukan kepada guruku atau guru ikam atau guru ini atau guru ini atau pondok ini atau pondok ini atau majlis ta'lim ini atau majlis ta'lim ini. Walaupun tujuan daripada mereka itu kepada Allah juga, tetapi kita mestinya kada pantas untuk mengucapkan itu. Artinya mestinya biar ke sini atau biar ke situ, tetapi kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berdakwah ke hawa nafsunya, atau berdakwah untuk menambahi kekayaannya, atau berdakwah untuk modelnya niat-niat yang menyelewengkan, terseleweng dan kayak itu tah. Jadi kita hendaknya mulai wahini sebagai thalibul ilm berdakwah hanya untuk Allah, bukan hanya untuk biar aku bisa majlis taklim kena, biar aku bisa pondok, biar aku nyaman, biar bini nyaman, biar hendak kawin nyaman, biar ini nyaman, kada. Tetapi adalah berdakwah untuk Allah. Karena kalau kita melihat sirah sejarah agama ini kada nyaman bang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun berdakwah di Mekah itu bukanlah dihormati orang. Bahkan ketika Sidin pindah ke Madinah pun bukanlah untuk dihormati orang. Rasulullah itu nyamannya, kalau untuk nyamannya itu peribahasanya 2 tahun dari terakhir kehidupan Sidin. Itu pun itu jurang tuh yang bisa dikatakan mulai nyaman. Tetapi sebelumnya itu adalah pengorbanan seberataan. Bayangkan, sebelum menjadi Rasul, gelar Sidin itu adalah Al-Amin, yaitu adalah orang yang paling dipercaya, orang yang paling hebat di kampung. Ya kada? Setelah Sidin menjadi Rasul dan membawa hamal daripada syariah ini, beliau diganti orang, gelarnya jadi orang gila. Ya Allah, wa ma anta bimajnun. Imbah itu pulang disambati orang penyihir, disambati orang ini dan disambati orang itu. Agama ini sebujurnya bukanlah mencari kenyamanan, tetapi adalah pengorbanan.
Itu adalah kalimat yang paling pas untuk kita sebagai thalabul ilm. Bila wani berkorban sekolah agama, tapi bila kedua wani berkorban baik sekolah mesin kah, sekolah napa kah? Karena kalau agama ini pengorbanan. Rumah harus tahan sebuting kamar aja. Ya Allah kak, berapa buting kamar kak di hari? Hah? Sebuting kah, dua buting kah? Sebuting aja itu kesan apa? Ya kesan bubuhan kita ini nah. Jadi kalau berani berkorban, berjual wadai, berjual iwak, berjual ini, berjual itu, maka jadilah apa? Jadilah menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Karena pondok-pondok pesantren ini sebagai bisa dikatakan adalah jundun min junudillah. Kalau orang tentara itu tuh harus tahan banting, harus tahan diacap, harus tahan ini, harus tahan itu, biar inya menjadi tentara sejati daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini ulama mati takutan. Mati takutan. Ya kalau artinya kayak anak bini kok. Kayak artinya ini kok. Kayak ini kok. Apa ini kok? Kalau orang bahari itu, atau bisa dikatakan kalau kita baca daripada sirahnya Rasulullah dan para tabi'in wa atba'ut tabi'in, itu berani mati untuk agama. Berperang tuh wani mati kada? Berperang tuh wani mati berapa kali? Bahkan dikatakan banyak khilaf di situ beberapa daripada ghazawat yang hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di peperangan itu. Bahkan salah satu paman beliau yang tercinta Sayyidina Hamzah meninggal. Dan yang lain-lainnya kadenya nang langsung berbiasanya datang tentara dari langit, maka itu aja. Tapi ada pengorbanan. Berapa daripada harta Sayyidina Abu Bakar yang dijual? Berapa dari harta Sayyidina Utsman yang dijual? Berapa harta daripada Sayyidina yang lainnya lagi, Abdurrahman bin Auf yang lainnya? Kita sekarang ini apa pengorbanan kita untuk agama? Bisa dikatakan di bawah kosong. Di bawah kosong. Kalau kayak banyu itu ada di bawah kosong. Pengorbanan kita sangat sedikit. Sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit itu, sedikit ini, sedikit itu. Kededa istilah pengorbanan di kampung itu kededa. Jadi kita harus belajar dari sekarang berkorban untuk agama, berdakwah untuk agama. Itu tuh hanyar yang terakhir, bagaimana kita ini membawa daripada agama dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu. Jangan disangka ketika kita bulik daripada pondok itu kita keluar di pondok. Kita harus membawa pondok itu ke rumah. Jangan aku artinya ampih di pondok, aku keluar dari pondok, kada. Ulun ini sampai sekarang membawa nama daripada Hadramut. Bukan ulun keluar dari Hadramut. Kalau ulun keluar dari Hadramut, mungkin ini bisa menyupir. Bisa ini, bisa itu, bisa begawi ini, bisa begawi itu. Tetapi ulun ini ada membawa nama pondok, membawa nama Darul Mustafa, membawa nama Robert Tarim, membawa nama habaib yang di sana, sehingga ketika orang melihat kepada kita, orang melihat bahwasanya inilah contoh-contoh daripada orang yang sekolah di luar sana, karena kita membawa daripada tarim ataupun pondok-pondok kita bawa. Begitu juga ulun masih membawa lagi daripada nama Ibnul Amin, bukan berlepas dari Ibnul Amin, membawa lagi atas nama-nama sekolahan ulun dahulu, sehingga itulah yang menjadikan kita barometer kita. Ibnul Amin mungkin tidak terkenal di mana-mana kalau santrinya kada membawa nama Ibnul Amin. Ya kada? Kalau kita kada membawa nama Ibnul Amin, siapa yang tertarik? Kita melihat bahwasanya orang yang keluar daripada Ibnul Amin pintar nahu, pintar sorob, bisa mengaji, bisa jadi imam, bisa ini, bisa itu,
bisa bertahlilan dan lain-lainnya, sehingga ketika orang kampung memerlukan kita, kita bisa mentalkin, bisa membaca manakib, bisa memandiakan orang mati, bisa disuruh orang membaca nang rasam perukunan, bisa. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, apa saja yang di kampung yang harus kita bawa, sehingga kita menjadi orang-orang yang membawa nama pondok. Karena artinya itu artinya sekolah di sini 7 tahun ada jadi apa-apa. Jadi yang disalahkan siapa kena? Salahkan pondok, bukan inya. Artinya kayak itu. Artinya sekolah di sana tuh kada beradab sama sekali loh nanti. Jadi inilah daripada mungkin sekelumit atau arkan yang disebutkan Al Habib Umar di dalam kitab ini. Kita ulangi lagi satu persatu biar ingat. Yang pertama adalah apa? Menancapkan atau menanam kebesaran agama di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bagaimana bisa menyerap ilmu pengetahuan yang sungguh-sungguh sampai kita menjadi orang yang faham akan agama, paham sikon agama, paham daripada hukum-hukum agama. Yang ketiga adalah bagaimana awak kita dan diri kita itu seperti mendarah daging dengan akhlakul karimah. Yang keempat yaitu adalah kita membawa atau apa ngarannya tadi itu, menghubungkan hati kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke hawa nafsu kita atau ke pondok kita atau ke tarekat kita atau ke guru kita, walaupun itu bagus juga. Itu bagus juga, tapi maksud dari sini adalah kita memang benar-benar ikhlas karena Allah taala. Hanya kita membawa nama pondok kita, membawa agama Islam kita. Kalau kita di Eropa mungkin yang kita bawa adalah agama langsung, karena dengan orang melihat ini, oh inilah orang Islam. Tetapi karena kita di sini orangnya Islam seberataan, jadi tidak perlu itu. Dalam artian yang diperlukan adalah kita membawa daripada adab-adab itu, atau pelajaran-pelajaran yang di kampung kita bawa ke yang di pondok ke kampung kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat di dalam majelis ini, sehingga manfaatnya akan berimbas di kesehari-harian kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan agama di hati kita dan menjadikan kita orang yang faham dengan agama, dan menjadikan kita orang yang mendarah daging dengan akhlakul karimah, dan orang yang membawa akan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an nadhara ila wajhikal karim ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tausiah ta'lim ditutup dengan doa. Sudah langsung doa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang disampaikan oleh yang mulia Habib Hambali tadi luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencerna, santri-santri bisa memetik daripada ilmu yang sangat luar biasa tadi.